Ini kalau TNI sudah turun jaga kejaksaan, mungkin ada dua tanda, dua kemungkinan. Koruptor makin nekat atau negara mulai panik. Ya, pasukan TNI dikerahkan untuk menjaga seluruh kantor Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri atau Kejari di seluruh Indonesia. Tugas tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pada 6 Mei 2025. Jadi TNI AD akan menyiapkan 1 peleton atau sekitar 30 personel untuk pengamanan di tingkat Kejati dan 10 personel untuk tingkat Kejari. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung yakni Harley Siregar, pengamanan itu ialah bentuk kerjasama antara TNI dengan pihak kejaksaan. Tindakan semacam ini menjadi kontroversi publik, termasuk kelompok masyarakat sipil. Dilansir dari Kompas.com, kelompok sipil mempertanyakan apakah pengerahan personel TNI ke institusi sipil sejalan dengan amanat konstitusi dan undang-undang TNI. Mengingat, tugas utama TNI ialah menjaga pertahanan negara dari ancaman militer, bukan menjalankan fungsi pengamanan institusi sipil. Lantaran hal itu, keterlibatan militer dalam ranah penegakan hukum, meski dalam bentuk pengamanan, bisa berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan fungsi hukum. TNI amankan kejaksaan. Yang menarik adalah pengamatan dari seorang Adi Masardi, mantan juru bicaranya Gus Dur. Ini katanya persiapan untuk membasmi koruptor-koruptor kakap di Indonesia. Dan salah satunya yang masih bebas berkeliaran main motor-motoran. Siapa dia? Apakah yang dimaksudnya adalah Jokowi? Wah, ini seru ini. Oke, kita langsung masuk ke beritanya ya. Jadi di TNI hari ini mengerahkan prajurit ya, untuk mengamankan kejaksaan negeri di seluruh Indonesia. Luar biasa. Ini Kepala Dinas Penerangan TNI AD menegaskan langkah ini bukan hal baru sebetulnya, melainkan bagian dari kerjasama rutin antara TNI dan kejaksaan. Pengamanan ini sudah berlangsung sebelumnya, bukan karena situasi khusus, tapi kita dapetin juga surat itu ya, surat yang konon katanya ya dari Panglima ya. Kita coba lihat suratnya, kalau nggak salah sudah saya simpan ya. Nah, ini ditugaskan 2-3 orang personil membantah adanya intervensi militer dalam penegakan hukum, justru pengamanan penegakan hukum begitu ya. Mengamankan kantor, tidak menyentuh perkara. Ini mengacu pada nota kesepahaman TNI Kejaksaan yang sudah dilangsungkan beberapa tahun lalu. Tapi mau bagaimanapun tentu ini memantik persepsi publik, memancing pro kontra ya, seperti biasa selalu ada pro-nya, selalu ada kontranya. Yang kita lihat kalau kembali ke sini, coba ya kita cek ke belakang. Ini mestinya sih ada ya. Kita sudah pernah siapkan. Ya bukan. Ini surat ya, surat telegram dari Kasad kepada para Pangdam untuk pengawalan Kejari dan Kejati. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menginstruksikan pengerahan personel dan perlengkapan TNI untuk mendukung pengamanan Kejaksaan Tinggi, Kejati, dan Kejaksaan Negeri, Kejari di seluruh Indonesia. Instruksi ini tertuang dalam Telegram Panglima TNI No. TR 442 2025 yang diterbitkan pada 5 Mei 2025. Kejaksaan Agung membenarkan adanya dukungan pengamanan tersebut. Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar menyebut bahwa pengamanan dilakukan hingga ke daerah dan saat ini masih dalam proses pelaksanaan. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari kerja sama resmi antara TNI dan Kejaksaan. Hingga kini, pihak TNA belum memberikan pernyataan resmi terkait telegram tersebut. Namun, langkah ini dinilai sebagai bentuk sinergi antar lembaga dalam rangka memperkuat stabilitas dan mendukung kelancaran tugas penegakan hukum di Indonesia. Oke, mari kita cek sekarang dari rmol.id.
Prabowo diduga andalkan Kejagung karena KPK Polri masih kaki tangan Jokowi. Ini pengamatan dari Slamet Ginting, ya, analis politik dan militer UNAS. Publik membaca KPK dan Polri masih menjadi kaki tangan Jokowi. Sehingga Presiden Prabowo lebih mengandalkan Kejagung untuk melakukan penegakan hukum sehingga keberadaannya perlu dikawal oleh TNI. Demikian dikatakan analis politik dan militer Universitas Nasional Slamet Ginting dalam video yang diunggah di kanal YouTube Her Subeno. Dan Ginting mengatakan kantor kejaksaan dikawal TNI setelah adanya undang-undang Kejagung terkait adanya posisi Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Dan kemudian juga ternyata dalam undang-undang TNI yang direvisi itu juga sudah masuk dalam posisi sipil yang bisa diduduki oleh militer aktif. Di situ kemudian kan menjadi satu sekarang Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Di situ ada kamar militer di MA dan pidana militer di Kejagung, sehingga turunannya sampai ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Dikawal. Tadi dikatakan bisa 2-3 orang. Walaupun rumornya juga itu bermobil-mobil. Dengan di backupnya kejaksaan oleh TNI, kata Ginting, terlihat adanya pertarungan politik dan kewenangan antar institusi. Jadi setelah adanya kasus yang ramai beberapa waktu lalu, ketika Jaksa Agung Muda Pidana Khusus seperti dikuntit oleh Brimob, yang kemudian disebut itu oknum, tapi kalau oknum kok cukup banyak, oknum itu harus 1 atau 2 saja dari sekian jumlah yang ada gitu ya. Kemudian sangat intensif, sehingga pada waktu itu kebetulan Jaksa Agung Muda Pidana Militer dari Angkatan Laut dikawal oleh Korps Marinir. Sekarang Jampidmilnya dari Angkatan Darat. Jadi kelihatannya juga koordinasinya dengan Angkatan Darat. Ada kenyamanan, tutur Ginting. Nah, jadi Ginting melihat Kejagung diperkuat, disupport, dibantu oleh militer, karena ini institusi yang masih bisa diharapkan ketika KPK dan polisi masih di bawah kendali Jokowi. Barangkali kurang lebih begitulah dalam sudut pandang seorang Ginting, ya. Nah, yang tak kalah menarik adalah ini pernyataan dari Adi Masardi. TNI amankan kejaksaan untuk persiapan adanya mahkamah korupsi luar biasa. Wow. Kemana maksudnya, ya? Kebijakan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengeluarkan perintah penguatan pengamanan terhadap Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia memancing pro kontra. Mantan jubir Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adi Masardi, menilai pengerahan prajurit TNI untuk mengamankan Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia mirip zaman mahkamah militer luar biasa, Mahmilub pada saat Kejaksaan versus G30 SPKI. Meski demikian, Adi menduga pengerahan prajurit TNI mengawal kejaksaan merupakan persiapan untuk menggelar mahkamah korupsi luar biasa. Malum, korupsi sudah gila-gilaan, kata Adi melalui akun X yang dikutip Senin kemarin. Bahkan, lanjut Adi, ada tokoh koruptor kelas dunia yang jaringannya sangat kuat sekarang ini masih bebas keluyuran sambil mengendarai sepeda motor. Siapa yang dimaksud? Masih mengendarai sepeda motor? Ada tuh kelas dunia yang jaringannya super kuat, makanya sang koruptor bebas jalan-jalan motor-motoran. Kalau betul kita dukung, kata Adi. Nah, kemudian ini yang menarik, dirangkai dengan penjelasan di bawahnya. Diketahui, Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP menempatkan Presiden ke-7 Jokowi sebagai finalis tokoh korup dunia 2024. Apakah yang dimaksud Adi ini Jokowi? Jokowi masuk daftar OCCRP karena dinilai banyak melakukan pelanggaran HAM, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, hingga pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan. Adapun informasi terkait penguatan pengamanan ini tertuang dalam Telegram Panglima. Tadi suratnya sudah kita tampilkan ya, tertanggal 5 Mei. Memerintahkan personil dan alat perlengkapan dalam rangka mendukung pengamanan terhadap Kejati dan Kejari. Nah, jadi TNI mengerahkan satu setingkat peleton atau 30 personil untuk melaksanakan pengamanan Kejati
dan 1 regu atau 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Kalau tadi kan disampaikan sekitar 2 atau 3 ya. Nah, ini justru 10 atau 30. Luar biasa. Pada awal Mei hingga selesai. Selesainya kapan nih? Mei 2025 mungkin sampai 2029 nih, sampai kebijakan itu ditarik kembali. Yang menarik adalah ketika dikaitkan koruptor kelas kakap dengan informasi setelahnya bahwa Jokowi tokoh dunia terkorup menurut OCCRP. Jadi apakah yang dimaksud Adi Masardi ini adalah Jokowi? Ini yang harus kita klarifikasi ya. Mudah-mudahan besok sudah ada klarifikasinya untuk menyampaikan, memperjelas siapa yang dimaksud.